semua orang member Islam Jamaah itu pasti didoktrin nek metu iki mesti deblek, nek mesti metu mesti rekoso. Dan anggapan itu ternyata cuma isapan jempol belaka. Nyatanya ketika kita keluar, yang awalnya kita nggak boleh pakai mobil itu, kita tinggal di mana bingung, tapi nyatanya Allah memberi pertolongannya, kita juga bisa tinggal, bisa netep di rumah meskipun masih ngontrak, kita kendaraan juga masih punya, penghasilan juga masih. Itu kakak saya langsung berdiri, wes saiki kowe minggat to saka omah. Jadi saya langsung diusir dari rumah. Yang usir alhamdulillah bukan orang tua waktu itu cuma nangis. Yang saya kemarin itu diundang dari penyuluh agama Islam se-Kabupaten Sleman. Itu berawal dari temen yang Ustadz di Muhammadiyah, itu akrab dengan kami. Beliau juga salah satu penyuluh agama di KUA juga. Beliau juga pegawai KUA, sering ngobrol dengan kami. Kemudian dalam rangka penyuluh agama itu juga agar tahu kesesatannya Islam Jamaah itu seperti apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, tsumma ma ba'd. Mengenalkan, nama saya Husain Ardianto, dan teman-teman kenal saya dengan nama Yayan. Saya tinggal di daerah Turi, di Sleman, Yogyakarta. Dan alhamdulillah kita sudah hijrah dari Islam Jamaah murni, langsung keluar dari Islam Jamaah semenjak 2019 akhir. Sejak kapan dan bagaimana Mas bisa masuk Islam Jamaah? Kami masuk Islam Jamaah semenjak lahir, karena orang tua kami termasuk salah satu pembesar di Islam Jamaah, dan di sana dikatakan sebagai dalam tanda petik awalul muslimin, awalul mukminin, yaitu jadi kiai daerah di daerah Sleman, Yogyakarta. Dulu dakwaan selama di Islam Jamaah? Di Islam Jamaah semenjak 2010 saya jadi mubalik daerah, sekaligus juga jadi guru pondok di Pondok Hadis Besar Mulya Abadi Mulungan di daerah Jogja 1, Pondok Hadis Besar, sampai 2014, dan jadi mubalik daerah terakhir sampai 2019, pertengahan 2019. Apa yang menjadi keraguan Mas ketika di dalam Islam Jamaah? Berawal dari kami sering mengikuti kajian-kajian daurah-daurah di masyayikh yang sudah dikeluarkan, beliau bertiga. Dari 2010 kita sering kajian Jumat di Kediri. Ya, di Kediri. Tafsir Ibnu Katsir juga. Kemudian ada kajian-kajian seperti kitab At-Tibyan, dan juga kitab tentang derajat-derajat hadis itu, dan macam-macam mustalahul hadis. Dan kita juga senang dengan pengajian-pengajian yang sifatnya kayak di Lengkong itu, meskipun kami belum pernah ke Lengkong, tapi senang dengan nahwu shorof seperti itu. Tahu-tahu keraguan kami muncul pertama ketika 2015, insyaallah ya, Pondok Lengkong itu dibubarkan karena disinyalir banyak alumni Lengkong yang dalam tanda petik bagi mereka adalah murtad. Itu menjadi awal keraguan kami. Mosok wong belajar agama jadi iso metu. Dan waktu kita ngaji Kutubus Sittah dulu di Blitar 2009 sampai 2010, kita juga diwanti-wanti, lagi ngaji ojo pinter-pinter, ndak murtad. Ya, itu yang berawal dari dulu waktu Ustadz
2006 ya Allah. 2006 beliau keluar dari Islam Jamaah, sehingga kalimat yang populer saat itu le ngaji ojo pinter-pinter ndak murtad. Nah, ini juga kontradiktif. Ya. Tahun 2006 Pak Mauludin Akhyar kan keluar dari Islam Jamaah, sehingga kalimat yang populer saat itu kan le ngaji ojo pinter-pinter ndak murtad. Nah, ini juga kalimat yang bagi kami hal yang sangat kontradiktif. Jarene kon ngaji ben dadi wong sing pinter, ben dadi wong sing paham. Tapi kalimat yang dipopulerkan saat itu ojo pinter-pinter le ngaji ndak murtad. Ini betul-betul hal yang kontradiktif yang membuat banyak keraguan. Dan kemudian 2018 insyaallah, ketika kami sudah ngaji berbagai macam kitab yang disusun sama Pak Khalil, Pak Abdul Aziz, Pak Abdullah Mas'ud. Nah, itu 2018 kita disuruh untuk mengumpulkan kitab-kitab yang sudah kita kaji. Ini menjadi tambah keraguan bagi kami. Wong kitab yang bagus, Tauhid Muyasar, harusnya ini dikajikan ke seluruh cabai rawit, ke seluruh remaja itu harusnya ngaji bab tauhid. Tapi kitab tauhid malah dilarang. Ora oleh ngaji tauhid. Islam kok ora oleh ngaji tauhid, kan aneh. Nah, ini menjadi hal yang menambah keraguan kami. Kemudian kitab-kitab yang lain juga kita dilarang untuk membaca kitab-kitab. Dan ternyata di luaran sana kan, di luar Islam Jamaah, kitab ini menjadi kitab yang populer seperti kitab Arba'in, kitab Riyadhus Shalihin. Kok Islam Jamaah nggak mengenal sama sekali sih? Padahal kitab Riyadhus Shalihin kan menjadi kitab yang paling populer di seluruh masjid. Di seluruh masjid, di seluruh umat Islam pasti populer dengan yang namanya kitab Riyadhus Shalihin. Tapi neng Islam Jamaah ora kenal belas. Nah, ini kan lucu yang selucu-lucunya, aneh sekali. Nah, ini menjadi tambahan keraguan bagi kami. Kemudian juga tentang apa lagi? Tentang doktrin sahnya Islam Jamaah, sahnya Islam ketika dia sudah punya amir. Ketika dulu kita ngaji Kutubus Sittah, kita mendengar kisah-kisah ada putri Rasulullah namanya Fatimah. Beliau sampai wafatnya tidak mau berbaiat pada Khalifah Abu Bakar. Dan ternyata nggak ada pun satu orang pun ulama yang mengatakan Islamnya Fatimah itu tidak sah. Padahal sampai meninggal beliau nggak baiat pada Khalifah yang pertama, Khalifah Abu Bakar. Itu beberapa hal yang membuat kami makin ragu dengan Islam Jamaah. Kalau di Islam Jamaah, baiat itu? Di Islam Jamaah, baiat menjadi syarat sahnya Islam. Kalau orang nggak berbaiat, berarti Islamnya ra kanggo. Orang yang tidak berbaiat, berarti dia bukan Islam. Waktu ngajar sebagai guru pondok, ada nggak hal yang unik atau menarik ketika menyampaikan hadis-hadis atau tanya jawab dengan anak-anak? Waktu itu memang ketika masih jadi guru pondok kita masih terdoktrin banget, jadi belum begitu jadi belum begitu tahu tentang keanehan-keanehan. Karena beliau bertiga ketika menyampaikan itu masih belum secara tegas, belum secara gamblang, masih tersirat saja. Setelah Mas paham dengan banyaknya penyimpangan dalam jamaah, setelah itu apa yang terjadi sampai Mas akhirnya dikeluarkan atau keluar dari Islam Jamaah? Tahun 2018 itu sudah semakin tinggi keraguan tentang Islam Jamaah, tapi masih banyak doktrin yang masih nancap, itu masih banyak, sehingga masih berjalan untuk mencari mana yang benar, itu kesalahannya itu sebenarnya seperti apa. Kemudian 2019 itu kita sudah sering jadi panitia kajian beliau bertiga, terutama kajian Ustaz Abdul Aziz Ridwan. Masih sembunyi? Masih jadi mubalik daerah. Masih jadi mubalik daerah, tapi jadi panitia pengajian yang diadakan sama beliau bertiga. Dan akhirnya 2019 pertengahan itu ada kajian di Kaliurang, Ustadz Abdul Aziz Ridwan. Kita jadi panitia karena kita merasa yang paling dekat dengan tempat itu, dan ternyata ketahuan lah di situ, dan ternyata di foto sama Senkom katanya.
dan itu dilaporkan ke kiai daerah yang baru setelah kiai daerah yang sebelumnya itu bapak saya meninggal 2019 awal. Nah, itu ada kiai daerah baru, kemudian saya ikut kajian itu, saya dilaporkan iki lho mubalek daerah melu pengajian iki dadi panitiane. Nah, kemudian seminggu setelah kajian di Kaliurang itu kita disidang oleh kiai daerah, wakil daerah plus keluarga besar juga ikut nyidang itu. Dan kita waktu itu nggak dikatakan mau ada pertemuan dengan pengurus-pengurus, itu nggak, lewatnya tangan keluarga. Nah, ini mereka itu selalu pakai tangan keluarga dalam rangka menjebak kita, untuk dalam rangka menginterogasi, pakai tangan keluarga ngajak setelah Jumatan itu ojo mangkat kerja dhisik, engko bar Jumatan arep ngobrol-ngobrol. Tak kirain cuma ngobrol-ngobrol sama keluarga biasa. Ternyata begitu setelah Jumatan itu ada kiai daerah datang, ada wakil daerah datang. Kemudian setelah itu terjadilah sidang dan kita tidak boleh menjawab apapun kecuali iya atau tidak. Nah, ini kan sidang yang aneh ini. Sidang yang aneh. Orang yang menuduh itu kan harusnya, atau orang yang menuduh itu kan punya kewajiban untuk mendatangkan bukti atau saksi. Yang dituduh juga punya hak untuk membela diri, tapi itu enggak punya hak untuk membela diri sama sekali. Pokoknya iya atau tidak. Nah, waktu itu pertanyaannya, apakah ikut pengajiannya Pak Khalil? Saya jawab tidak. Karena yang ngajar bukan Pak Khalil, tapi Pak Aziz. Ya. Tapi mereka tetap bersikukuh, mesti melu. Terus akhirnya dengan terpaksanya kita jawab, ya kita ikut ngaji tapi kita nggak sama Pak Khalil, kita ngajinya sama Pak Abdul Aziz. Berarti kowe wis beda pemahaman. Waktu itu kakak saya langsung berdiri, wis saiki kowe minggato saka omah. Jadi saya langsung diusir dari rumah. Yang usir alhamdulillah bukan orang tua waktu itu cuma nangis diam aja gitu. Yang kakak langsung berdiri, langsung saya diusir dari rumah. Hari Jumat siang itu kita diusir, malamnya kita mau pergi, kita nggak ada kendaraan karena kendaraan yang sebenarnya belinya syirkah, ada kendaraan keluarga belinya syirkah, termasuk saya sebenarnya juga syirkah untuk beli kendaraan itu, saya sudah nggak boleh pakai kendaraan keluarga. Akhirnya kita pinjam kendaraannya teman hijrah yang lain, akhirnya dapat pinjaman. Kemudian kita kepikiran cuma satu, ngamankan anak sama istri, kita ke rumahnya mertua. Kita ngungsi ke tempat mertua, ternyata di tempat mertua juga sama saja, nggak kondusif. Bahkan waktu itu ada kalimatnya dari mertua yang saat itu, insya Allah itu cuma kalimat emosi sesaat. Kowe milih bojomu, po milih bapakmu. Jadi kalimatnya mertua seperti itu. Kowe milih bojomu, po milih bapakmu. Nah, waktu itu saya juga agak tersulut sih waktu itu. Pak, ini istri itu menjadi haknya suami, bukan lagi haknya orang tua. Istri itu haknya suami. Maksudnya jenengan kon milih bojo napa pilih suami niku pripun maksudnya? Napa maksudnya niki kon cerai kalih kula? Nah, waktu itu mertua langsung diam saja. Ya wis, kalau memang seperti itu kita mau balik lagi ke Jogja, nanti cari rumah di sana, ngontrak gimana nggak apa-apa. Tapi ternyata oleh mertua nggak boleh. Dan kita waktu itu ngalah, ya wis lah, istri biar ikut mertua dulu, biar suasananya agak dingin. Tapi istri sudah saya tatar, pokoknya maksimal melu moro tua seminggu. 10 hari melu moro tua, nanti tak jemput, gelem ra gelem, oleh ra oleh besok tak jemput. Akhirnya saya pulang lagi ke Jogja sendiri, cari rumah, cari kontrakan. Setelah dapat, kita jemput lagi istri, dan dengan sedikit drama waktu itu. Ketika jemput istri itu ada sedikit drama. Awalnya juga nggak boleh, istri nggak boleh ikut saya. Ketika istri sudah pokoknya manut suami, pokoknya ikut suami, ganti anak yang mau ditarik sama mertua. Tapi alhamdulillah mertua ibu mertua itu wis iki anak guys hake wong tuane ya wis disolke. Akhirnya
dengan sedikit drama itu kita bisa ngambil anak sama istri, kita bawa ke Jogja dengan tinggal di kontrakan. Itu beberapa yang terjadi ketika awal-awal kita keluar dari Islam Jamaah. Gimana anggapan menurut jenengan, anggapan kalau keluar dari Islam Jamaah nanti deblek, nggak bisa makan dan sebagainya? Semua orang member Islam Jamaah itu pasti didoktrin nek metu ki mesti deblek, nek mesti metu mesti rekoso. Dan anggapan itu ternyata cuman isapan jempol belaka. Nyatanya ketika kita keluar, yang awalnya kita nggak boleh pakai mobil itu kita tinggal di mana bingung, tapi nyatanya Allah memberi pertolongannya, kita juga bisa tinggal, bisa netep di rumah meskipun masih ngontrak. Kita kendaraan juga masih punya, penghasilan juga masih ada, roda 4 pun juga alhamdulillah sekarang jadi punya sendiri. Yang dulu awalnya kendaraan roda 4 itu syirkah sama keluarga, sekarang punya sendiri meskipun yang seadanya. Sehingga kita kalau dikatakan mereka itu deblek, nggak ada deblek. Dan umpama sampai terjadi betul kita itu ekonominya menjadi kurang setelah hijrah, itu bukan hal yang hina, nggak masalah. Dan kenyataannya kalaupun ada yang seperti itu, prosentasenya sedikit. Mayoritasnya setelah hijrah malah ekonominya insya Allah meningkat. Karena nggak infak persenan. Nah, infak persenan menjadi sesuatu yang memberatkan bagi orang tanpa mereka bilang ataupun tidak, infak persenan itu pasti memberatkan. Dan dulu tahun 2016 atau 17 ya Allah kalau nggak salah, saya dulu termasuk tim yang ngecek IR sedaerah. Dulu pernah kita itu satu daerah Sleman itu ngecek infak rezekinya semua jamaah satu daerah. Boleh diceritakan dulu infak persenan itu yang kayak gimana? Ya, infak persenan itu adalah setiap jamaah itu diwajibkan untuk infak rezeki sekian persen dari rezeki yang dia dapatkan per bulan. Ada yang 2,5%, ada yang 5%, ada yang 7,5%, ada yang 10%. 10% itu ketika punya harta kalau nggak salah 50 juta nih. 50 juta ke atas itu dia punya kewajiban infak rezeki 10%. Kalau orang itu punya rumah, itu pasti dia punya kewajibannya 10%. Jadi kalaupun kita anggap 2,5%, 5%, 7,5%, itu hanya yang punya harta kurang dari 50 juta. Dan itu sangat sedikit ada orang yang punya harta kurang dari 50 juta. Kalau dua rumah, ini mesti berarti 10%. Nah, setelah waktu itu kita ngecek seluruh jamaah itu, tanpa mereka keluar keberatan, ternyata banyak yang IR-nya itu kurang dari ketentuan itu. Bahkan banyak juga ternyata pengurus ada mubalik desa, ada kiai desa, ada pengurus daerah, pengurus kelompok, itu yang IR-nya itu ada yang cuma 10.000 per bulan. Sleman ya? Iya, itu levelnya pengurus. Ada yang IR-nya itu hanya 15.000, 20.000. Itu kan berarti secara fakta mereka itu berat dengan yang namanya IR. Cukup. Kalau menanggapi anggapan kalau udah keluar dari Islam Jamaah nggak diterima di NU atau Muhammadiyah atau tempat-tempat yang lain itu gimana? Tentang anggapan bahwa katanya mereka nek metu wis ora bakalan ditampa endi-endi. Nah, ini dari fakta di lapangan ini ya juga nonsen, ini nggak masuk akal. Dan banyak teman-teman yang ikut di masjid-masjid umum itu nggak masalah. Bahkan saya pribadi sekarang ikutnya di pengajian di Muhammadiyah. Bahkan sekarang juga diamanahi sama teman-teman di masjid sini untuk ngajar di
masjid-masjid Muhammadiyah, nggak cuma satu masjid, 2 masjid, ada di insya Allah ada di 7-8 masjid insya Allah ada. Bahkan terkadang di institusi pun juga terkadang kita diundang, di institusi pemerintahan resmi pun juga kita diundang untuk ngaji. Namun karena memang dulu kita ngaji hanya doktrin saja, sebelum kita ngajar pun kita harus belajar. Kita harus belajar supaya apa yang kita omongkan waktu kita ngajar itu bukan lagi kesesatan. Nggak ada yang namanya keluar dari Jokam itu kemudian ditolak di masyarakat. Bahkan justru masyarakat itu membuka lebar-lebar tangan mereka untuk menerima kita. Waktu itu kita malah langsung diperkenalkan satu masjid. Ini ada saudara kita. Waktu itu saya Jumatan pertama kali di Masjid Muhammadiyah itu, Jumatan pertama saya langsung jadi muadzin waktu itu. Dan waktu itu berita saya jadi muadzin di situ langsung menyebar ke seluruh Indonesia. Disebarkan ke saudara-saudara saya yang ada di Sumatera, yang di Jakarta, yang di Kalimantan, dikabari kabeh kayak Yayan wis murtad saiki adzan ning kono. Bahkan mau pas waktu adzan itu mau Jumatan, pas habis Jumatan itu ternyata ada Jokam yang nginteli. Wah. Kemudian Ahad pagi waktu kita ikut kajian Ahad pagi Muhammadiyah itu ternyata ada Jokam-Jokam yang delik-delik. Lucu itu, ada yang lucu. Artinya delik-delik di masjid situ kan ada masjid. Nah, di sebelah masjid itu ada makam. Nah, itu ada Jokam-Jokam yang nginceng pengajian itu, foto-foto ya, foto-foto kayak. Wah, kayak Yayan ngaji ning kono. Di foto-foto. Saya awalnya malah nggak tahu. Malah yang ngasih tahu itu dari teman-teman Muhammadiyah. Mau pas gue ngaji ki di foto karo wong Jokam ning kono kae, ning kon makam. Nah ini. Jadi nggak ada yang ditolak di masyarakat itu, nggak ada. Meskipun mereka nyebar isu. Waktu itu saya disebar isu sama Jokam, dikatakan bahwa saya itu sebagai sampahnya Jokam yang keluar dari Jokam, ojo ditompo ning masjidmu. Kemudian ada juga yang mengatakan Yayan kae Islame Islam sing beda, Islam sing radikal, Islam sing garis keras. Hati-hati. Nah, mereka nyebar isu di teman-teman di Masjid Muhammadiyah itu. Cuman alhamdulillah teman-teman di Muhammadiyah mereka terbiasa tabayun. Nah, ini alhamdulillah mereka nyata tabayun sehingga mereka juga berpikir dengan logika mereka, mosok metu gara-gara jarene radikal, nyatane ya ora kok. Secara kenyataan nggak ada sisi radikalnya, malah justru memperlihatkan keradikalan mereka. Mereka nyebar Yayan ki murtad. Duh. Jadi malah mereka sendiri yang mengatakan saya itu murtad, ngomong nih nggone wong Muhammadiyah, Yayan ki murtad. Terus dijawab sendiri sama orang-orang Muhammadiyah itu. Loh, murtad piye to? Yayan ki rak ya ning kene rak ya sik salat to. Lho ora, ning nggon aku ki lak ya nek metu saka LDI lak ya murtad. Wah, mereka malah membuka bitonanya sendiri. Ndagel ini. Kalau saya yang diundang ke MUI itu saya malah kurang begitu ngikutin. Kalau yang saya kemarin itu diundang dari penyuluh agama Islam se-Kabupaten Sleman. Itu berawal dari teman yang Ustadz di Muhammadiyah, itu akrab dengan kami. Beliau juga salah satu penyuluh agama di KUA juga. Beliau juga pegawai KUA, sering ngobrol dengan kami. Kemudian dalam rangka penyuluh agama itu juga agar tahu kesesatannya Islam Jamaah itu seperti apa. Sehingga mereka pengen tahu dengan menunjuk salah satu narasumber yang dulu pernah di Islam Jamaah. Awalnya kita diundang hanya 6 kecamatan di daerah Sleman Timur. Kemudian di bulan berikutnya kami diundang sama penyuluh agama Islam se-Kabupaten Sleman. Itu pesertanya insya Allah sekitar 60 atau 70-an orang itu. Kita jelaskan syubhatnya Islam Jamaah itu seperti apa saja. Itu kita jelaskan ke mereka semuanya, dan dari penjelasan itu dan katanya mereka baru tahu, sebagian dari mereka itu baru tahu, oh ternyata sampai seperti itu toh pengertiannya Islam Jamaah. Oh pantesan kok mereka nggak pernah mau sholat dengan kita, oh pantesan kok mereka nggak pernah mau gabung dengan pengajian kita. Itu ternyata subhatnya sampai ke urusan takfiri yang akut seperti itu, takfiri serampangan. Pokoknya itu Islam Jamaah sama dengan kafir.
apa yang Mas terima dari lingkungan yang lama? Yang saya terima dari lingkungan lama, di awal-awal saya hijrah, waktu kami di sini, tinggal di rumah yang saya tempati sekarang ini, hampir setiap hari kita mendapatkan hadiah berupa belayeran. Jadi setiap ada orang, sebenarnya nggak semua sih, ada beberapa yang setiap lewat depan rumah itu belayer, ada depan rumah belayer. Kemudian di masyarakat mereka juga nyebar isu-isu, intinya ben ora ditompo. Kemudian mereka juga memutus silaturahmi, memutus ekonomi juga. Mereka punya rencana untuk memutus ekonomi juga. Dan ketika ada membernya Islam Jamaah mau jadi pelanggan kami, tahu lah. Bahkan ada yang lucu kemarin, ada seorang MT baru, mubalek baru tugas di sini, karena mungkin belum tahu bahwa sing tukang cukur itu mantan mubalek daerah, dia nggak tahu. Dia cukur di tempat saya sekali, itu cukur di tempatnya saya, cuman saya tak liatin sopo gitu, kak anyar gitu. Ternyata dia dia mubalek tugasan, dia cukur di tempat saya sekali, kemudian di bulan yang berikutnya sudah nggak boleh lagi, karena mungkin diberitahu sama pengurusnya kayak mantan balik daerah ya, terus JRK murtad ya. Nah, itu termasuk diputus usahanya, bahkan ada usaha diceraikan sama istri juga ada. Bahkan ada pengurus kelompok waktu itu, pengurus kelompoknya di daerah istri sana, ya daerah Batang, itu mendatangi istri, disuruh agar pisah dengan suaminya, wes mending dadi dadi rondo, pilih pegat wae daripada suwargamu ilang eman-eman. Padahal mertua biasa aja. Nah, padahal mertua sekarang alhamdulillah sudah biasa, cuman waktu itu masih panas. Ketika didatangi sama pengurus itu, mertua masih panas. Jadi ngompor-ngompori agar terjadi perceraian. Nasihat untuk para pengurus, yang kedua mubalek, yang ketiga jamaah secara umum. Untuk para pengurus yang dulu memang sudah pernah membuat berbagai macam penganiayaan kepada kami, mudah-mudahan Allah mengampuni jenengan semuanya. Kemudian Allah memberi petunjuk pada jenengan semuanya. Dan silahkan jenengan mau melanjutkan penganiayaan, silahkan, tapi insya Allah itu nanti akan jenengan sendiri yang menerima akibatnya. Dan kami tetap mendoakan, mudah-mudahan jenengan mendapatkan petunjuk. Dan ketika jenengan menyuruh keluarga kami untuk menjauhkan dirinya dari kami, takutlah pada Allah. Orang yang memutus tali persaudaraan itu berarti adalah iblis laknatullah. Berarti jenengan semuanya kalau memisahkan tali persaudaraan, berarti jenengan ngikuti langkah-langkah iblis. Kalau jenengan memisahkan hubungan keluarga, padahal hubungan keluarga ini hubungan yang dikeramatkan sendiri oleh Allah, hubungan yang direkatkan sendiri oleh Allah. Allah itu Maha Rahman, Rahim. Family itu diambil dari sifat Rahman, sehingga hubungan family ini yang merekatkan Allah sendiri, sehingga tidak boleh siapapun yang memutus hubungan family. Kalau jenengan memutus family, berusaha memutus family, hati-hati, jenengan terkena ancamannya Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk teman-teman jamaah Islam Jamaah yang masih di luaran sana, yang masih punya keyakinan Islam Jamaah, silahkan jenengan membuka diri, silahkan membuka pikiran Anda. Sing jarene metu saka jamaah deblek nyatane enggak ada. Kemudian yang kedua, benarkah perbuatan jenengan mengkafirkan orang tua yang belum Islam Jamaah? Benarkah perbuatan jenengan yang tidak mau mengatakan Islam kepada orang Islam yang lain hanya karena tidak
baiat. Benarkah perbuatan Anda itu, benarkah perbuatan Anda yang benarkah perbuatan Anda yang mengkafirkan orang di luar Islam yang bukan termasuk Islam jamaah? Sekarang jenengan dipagari, apalagi sekarang ya. Sekarang setiap hari, setiap pengajian selalu dibacakan 30 poin itu. Jenengan semakin tidak punya ruang gerak sama sekali. Apakah jenengan nyaman dengan itu? Apakah jenengan enak dengan dipagari terus ngono kuwi? Pemagaran yang paling benar adalah diberi ilmu, bukan dijauhkan dari ilmu. Orang Islam itu disuruh cari ilmu, bukan tidak boleh cari ilmu. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita bisa sama-sama terjauh dari berbagai macam kesesatan yang ada di dunia ini. Terakhir tadi yang ketinggalan, untuk guru pondok dan para mubalagh yang sudah paham sebetulnya. Yes. Untuk teman-teman yang dulu pernah berjuang untuk meneruskan keilmuan dan sebenarnya sudah tahu syubhat-syubhatnya Islam jamaah, ittaqillah, takutlah kepada Allah. Kalau jenengan sudah tahu, kemudian Anda memperkuat syubhat-syubhat yang sudah ada di dalam Islam jamaah, dosa apa yang jenengan cari? Nek wis ngerti, dosanya orang yang sudah tahu dengan dosanya orang yang tidak tahu sama sekali, itu sangat jauh berbeda. La yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Enggak sama antara orang yang tahu dengan orang yang enggak tahu. Kalau jenengan sudah tahu, segera benahi, segera ikut benahi, dan segeralah hijrah dari Islam jamaah, karena itu adalah lingkungan yang enggak benar, sehingga jenengan menuju cahaya yang sesuai dengan sunnah. Sekian terus ditutup. Sekian dari kami. Banyak kesalahan, banyak kurangannya, mohon maaf yang sebesarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.